Kita sudah kedatangan tamu istimewa tentunya. Untuk penyelenggara pemilu ini sudah sangat kenal dengan beliau ini. Beliau adalah sekarang menjabat sebagai Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Tepuk tangan buat Bu Eli. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan sekarang Bu? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Bu ya. Sekarang sudah masuk tahapan pemilihan Bawaslu yang baru Bu ya. Ya. Ini untuk 3 orang pertama Bu. 3 orang komisioner, calon komisioner Bawaslu. Ada di 25 Bawaslu provinsi yang menyelenggarakan proses seleksi pemilihan komisionernya. Wah, termasuk salah satunya Salah satu Sumatera Barat. Sumatera Barat. Berarti Ibu Eli masuk pada proses penambahan kemarin Bu ya. Ya, Berarti untuk Bu Eli sendiri periodenya 2018 sampai 2023. 2023. Oke, Bu Eli mungkin masih banyak yang tidak kenal. Ini Bu, mungkin penonton kita di YouTube kita ini masih banyak belum kenal dengan Ibu. Bagaimana perjalanan Ibu di penyelenggara pemilu ini? Mungkin sedikit banyaknya aku minta Ibu untuk menceritakan sedikit apa saja pengalaman di kepemiluannya ini Bu. Ya, terima kasih. Saya itu sudah malang melintang ya, kalau orang bicara tentang pengalaman sudah malang melintang sebagai penyelenggara pemilu terkhusus tentang pengawas pemilu. Saya dari 2005 itu sudah sebagai Panwas Kota Padang untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kemudian lanjut untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah. 2009 itu kan pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan legislatif. Kemudian 2010 itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tapi pada periode yang 2 itu Bawaslu masih dalam bentuk panitia ad hoc ya. Kemudian tahun 2012 dilakukanlah seleksi untuk Bawaslu yang sudah berganti dari Panwas menjadi Bawaslu karena sudah permanen ya. Periode 2012 sampai 2017 Di tingkat provinsi itu Bu ya? Di tingkat provinsi. Alhamdulillah saya terpilih dari 3 orang, satu lagi Pak Surya Evi Triman, kemudian Pak Ibu Armadeva, dan saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua pada periode yang pertama itu. Kemudian pada tahun 2017 itu saya mendaftar lagi. Alhamdulillah tidak terpilih menjadi untuk yang kedua periode. Tapi kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengamanatkan bahwa Bawaslu Provinsi terkhusus Sumatera Barat ada beberapa yang 5 orang dan ada yang 7 orang. Jadi jumlah komisionernya 5 atau 7 orang. Nah, Sumatera Barat termasuk yang 5 orang. Itu artinya dari yang 3 terpilih sebelum pada akhir 2017 itu harus ada penambahan 2 orang lagi. Nah, saya dengan tetap berkeyakinan saya mendaftar lagi. Alhamdulillah saya terpilih lagi menjadi komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2018 insya Allah sampai 2023. Artinya itu mungkin nantinya sudah 4 kali pemilu yang saya ikutin dan 4 kali pemilihan kepala daerah yang saya ikutin selaku Bawaslu atau Panwas. Berarti ini hampir kalau dihitung Ibu dari 2005 ini Bu, insya Allah dipercaya nanti sampai 2023. Iya. Ini rekamnya hampir 18 tahun Ibu ya. Dan itu semua di pengawas Ibu ya? Di pengawas, saya istiqomah berarti ya. Itu kalau bisa dibilang itu Bu, pengalamannya dari nol sekali itu. Iya. Karena yang saya tahu penyelenggara pemilu ini yang disebut menjadi Panwaslu itu di pasca reformasi Bu ya. Iya. Sebelumnya Panwasla. Iya, iya benar. Kemudian
menjadi badan pertama di 2012 di tingkat provinsi, dan kemudian berlanjut di kabupaten kota Ya. 2018. Ini pengalaman yang sangat kaya sekali itu. Kira-kira Ibu dari hampir 18 tahun ini Ibu berkecimpung di dunia kepemiluan, baik yang pastinya di Bawaslu ini sendiri. Kira-kira tugas Bawaslu itu secara umumnya itu apa saja itu? Bagi saya sebenarnya tugas Bawaslu itu cuma satu. Cuma satu tugasnya Bawaslu sebagai pengawas, yaitu memastikan bahwa tahapan pemilu ataupun pemilihan itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu aja tugasnya, memastikan. Makanya hadir Bawaslu untuk memastikan bahwa proses tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam tugas Ibu hampir 18 tahun, Ya. Kira-kira pengalaman yang paling menariknya apa itu? Sebagai pengawas itu, setiap periode itu sebenarnya pengalamannya sama sebenarnya. Semangatnya sama, bagaimana selaku saya yang diamanahkan ya, sesuai dengan undang-undang untuk sebagai penyelenggara pemilu terkhusus Bawaslu itu melaksanakan tugas dan kewenangan yang diamanahkan oleh undang-undang itu sendiri. Ada azas penyelenggara pemilu itu yang insya Allah ada 12 ya, yang memang harus kita taati, kita pegang sebagai jati diri kita. Nah, insya Allah ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah lembaga yang diminta untuk memastikan bahwa proses pemilu dan pemilihan itu berjalan sesuai aturan. Konsekuensinya tentu kita harus menjalankan aturan tersebut. Nah, dari beberapa proses pemilu yang saya lalui sebagai pengawas, yang saya sangat merasakan bahwa yang pertama, bekerjalah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang kita ampu. Kemudian bekerjalah di batas tertinggi kemampuan kita, ya. Artinya ketika kita sudah berada di sana, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi tugas kita itu kita laksanakan. Suatu saat kita akan bertemu dengan orang-orang yang tentu saja sama kita sadari tidak ada orang yang mau diawasi. Karena konsekuensi dari mengawasi itu adalah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran di sana. Nah, sementara di luar dari kita semuanya berpotensi melakukan dugaan pelanggaran. Karena tentunya ketika sudah berkompetisi, katakanlah itu peserta pemilu, tentu cita-cita yang ada di pikiran mereka itu adalah bagaimana memenangkan kompetisi itu. Ya, orang kalau kita mengawasi orang, sedangkan orang yang kita awasi ini berkompetensi untuk bisa sampai di puncak terbaiknya. Dan itu memang kalau menurut saya pribadi itu memang sedikit agak sulit itu. Kemudian perjalanan Ibu menetapkan diri hampir 18 tahun ini berkecimpung di sini. Ada nggak Ibu yang merasakan hal yang paling lucu di saat Ibu melakukan pengawasan? Atau hampir tidak pernah Ibu lupakan? Kalau Ibu ketemu hampir-hampir mirip dengan momen itu, rasanya pengen ketawa atau bahagia rasanya. Apa itu kira-kira? Semuanya itu jangan dihadapi dengan serius. Dengan serius ya. Karena ketika kita tidak serius, itu justru kita bisa mengeksplor kemampuan kita. Sehingga kita suka dengan pekerjaan yang kita lakukan. Karena ketika kita bekerja dengan senang hati, dengan riang, dengan gembira, itu energi positif itu akan muncul. Nah, energi positif itu tidak hanya menjadi bagian yang kita miliki, tapi menular kepada jajaran kita. Tidak akan bisa bekerja dengan baik ketika tidak ada support system yang mensupport mereka, yaitu sekretariat. Nah, sekretariat juga begitu. Tidak juga harus mengerti harus melakukan apa ketika tidak ada komisioner. Jadi masing-masing itu adalah korelasi yang bagaimana bersinergi untuk mencapai
hasil yang maksimal untuk menjalankan tugas dan kewenangan ini. Jadi intinya semua momen itu menggembirakan bagi saya. Termasuk juga ketika ada tekanan, bagaimana kita mengelola tekanan tersebut dengan baik, tapi yang harus kita sadari bahwa adalah peganglah dengan teguh azas penyelenggara pemilu. Suatu saat kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak akan suka dengan kita. Karena ketika ada keinginan yang tidak bisa kita realisasikan, tentu akan ada kekecewaan. Ya bisa jadi orang itu bersahabat, sudah mengenal baik kita, tapi di kemudian hari apa yang dia kehendaki tidak diatur misalnya di dalam regulasi, tentu kita tidak bisa menjalankannya. Ya bisa besok bisa saja dia ketika bertemu dengan kita dia merasa tidak kenal, tidak hangat lagi sambutannya. Tapi ketika itu berlalu dengan baik, suatu saat mereka akan menyadari dan akan mengapresiasi bahwa ternyata kita memiliki integritas. Jadi waktu yang akan menjawab persoalan tersebut. Ibu hari ini menjabat sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dan amanah ini Ibu jalani mulai dari 2018, insya Allah sampai 2023. Kira-kira Ibu mengingat kedepannya kita akan menghadapi pemilu akbar ini Bu, yang akan diselenggarakan di 2024, berdekatan antara pemilu dan pilkada hampir dalam 1 tahun yang sama. Kira-kira Ibu, potensi apa saja pelanggaran yang ada di Sumatera Barat ini? Ya, di setiap tahapan itu selalu ada potensi. Makanya kita sebagai pengawas itu kita harus memiliki insting pengawasan itu harus kita miliki. Insting itu bisa didapat untuk bisa melihat titik rawan si setiap tahapan itu apa, ya. Kemudian terhadap katakanlah saat ini sedang dimulainya tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, kira-kira apa yang di dalam proses yang kita awasi itu apa yang kira-kira berpotensi terjadi? Kita harus bisa memetakan potensi itu. Nah, berangkat dari potensi itulah kita melakukan fokus pengawasan kita di sana. Nah, misalnya untuk provinsi kan 100% di seluruh Indonesia itu harus ada kepengurusan. Di tingkat provinsi 75%. Dalam satu provinsi itu di kabupaten kota harus ada kepengurusan. 50% ada kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota di tingkat kecamatannya. Nah, itu kita pastikan apakah itu bisa ada atau tidak, terpenuhi tidak. Nah, kemudian tentang proses dari verifikasi itu. Tentunya apakah KPU sebagai pelaksana dari pemilu ini melaksanakan verifikasi itu dengan benar sesuai dengan PKPU atau tidak. Misalnya, didatangikah partai politik itu kantornya? Apakah di sana dipastikan kehadiran dari pengurus tersebut? Hadir enggak? Kemudian dipastikan apakah terpenuhnya 30% kepengurusan itu adalah perempuan atau tidak. Nah, jika ada yang tidak hadir kepengurusan tersebut, apakah KPU memberi ruang kepada peserta pemilu untuk menghadirkan pengurus-pengurus yang tidak sempat hadir pada waktu KPU memverifikasi. Nah, itu yang harus kita pastikan, termasuk juga kebenaran dokumen. Sesuai tidak SK yang disampaikan oleh DPP itu apakah sama dengan yang kita pegang yang akan kita verifikasi. Berarti bisa dibilang seperti ini, Bu. Adapun orang Bawaslu ini sebenarnya hampir memastikan partai politik itu tidak terbantu secara hal besarnya, terbantu agar verifikasi itu berjalan dengan baik, agar kesalahan data tidak terjadi, sehingga partai politik ini pun tidak dirugikan. Sebenarnya berarti fungsi Bawaslu itu hampir menjaga agar potensi pelanggaran itu tidak ada.
dulu pada periode 2009 itu ada istilah KPU dan Bawaslu ini seperti Tom and Jerry. Berantem aja terus. KPU merasa enak aja Bawaslu berdiri foto-foto ngawasin kita udah periksa berkas segala macam. Kalau pendaftaran, katakanlah pendaftaran bakal calon bisa caleg misalnya kan, kita kan memperhatikan proses itu berjalan atau tidak. Nah di kemudian hari kita selalu membangun sinergi komunikasi yang baik dengan saudara kita pelaksana KPU, bahwa sebenarnya kita membantu. Ada kalanya apa yang terjadi katakanlah tidak sesuai dengan aturan itu bukan berdasarkan dari niat atau kehendak dari pelaksana atau KPU, tapi ada kealpaan di sana. Hadir kita mengingatkan. Makanya ada namanya istilahnya Bawaslu ini ada proses, ada domain pencegahan. Nah ya, ada tindakan preventif. Jadi sebenarnya Bawaslu ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi membantu agar kesalahan itu tidak terjadi. Itulah yang namanya pengawasan melekat. Melekat. Hampir ini kalau saya perhatikan itu Bu, waktu pendaftaran di partai politik di 2017 itu. Ya. Hampir setiap hari Bawaslu ini hadir di KPU. Kemudian mulai dari pagi sampai kalau hari biasanya sampai sore, ya. Tapi di hari-hari terakhir sampai jam 24. Iya, sampai jam 00 ya. Itu. Kemudian itu kan kemudian menjadi domain Bawaslu ini menjadi hal yang sangat menarik tentunya. Yeah. Sangat banyak hal yang terbantu atau menjaga kealfaan dari KPU itu sendiri untuk agar partai politik ini bisa melaksanakan atau terdaftar sebagai peserta pemilu. Yeah. Kira-kira Ibu, konsep Bawaslu itu adalah melakukan pencegahan. Iya. Kira-kira Ibu, strategi Bawaslu dalam melakukan pencegahan itu seperti apa? Iya. Atau di Sumatera Barat ini, sebagai Ibu, sebagai Koordinator Penanganan Pelanggaran, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan agar seluruh partai politik Sumatera Barat terbantu dalam hal sekecil apapun? Iya. Yang pasti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak hanya amanatkan dua tugas yang harus diemban oleh Bawaslu. Sebelumnya tugasnya Bawaslu itu mengawasi dan melakukan penanganan pelanggaran. Tapi Undang-Undang Nomor 7 sudah mengamanatkan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Jadi ada 3 hal yang menjadi tugas Bawaslu. Berkenaan dengan pencegahan, itu artinya kita melakukan tindakan preventif supaya jangan terjadi pelanggaran. Jangan terjadi pelanggaran. Makanya Bawaslu itu harus mempunyai kemampuan untuk bisa memetakan potensi pelanggaran tersebut. Nah, dari pemetaan potensi pelanggaran itu kita sosialisasikan kepada siapa? Kepada penyelenggara, ya KPU, termasuk jajaran kita sendiri kan harus peningkatan SDM harus selalu kita lakukan kan. Kemudian kepada peserta pemilu, kemudian kepada masyarakat sebagai pemilih. Nah, disosialisasikan hal tersebut. Artinya, apa yang sebelumnya tidak diketahui, yang bisa saja berpotensi ketidaktahuan ini berpotensi menjadi pelanggaran. Tapi ketika sudah disosialisasikan kepada yang ada korelasinya dengan kepemilian itu, kita berharap tentu ketika kita melakukan pengawasan, ternyata sudah berjalan sesuai dengan aturan. Ketika kita sudah melakukan pengawasan, melakukan pencegahan, ternyata masih terjadi pelanggaran. Tidak ada lagi bicara Bawaslu kok tidak kasih tahu kepada kami, nggak tahu itu apa tugas Bawaslu kok tidak menginformasikan. Nah itu kan kalimat seperti itu tidak akan keluar lagi karena kita sudah mensosialisasikan potensi-potensi pelanggaran yang sudah kita petakan di setiap tahapan tersebut. Dan mungkin ini Bu, saya sampaikan juga. Bawaslu Padang Pariaman melakukan podcast ini untuk mencegah itu juga Bu, agar informasi yang disampaikan oleh Bawaslu yang kita anggap kita melakukan sosialisasi sudah sampai ke masyarakat, tapi ada beberapa kalangan masyarakat yang kadang tidak tersentuh melalui YouTube Bawaslu ini. Kita minta penonton atau masyarakat Padang Pariaman dapat melihat bagaimana
Bawaslu itu melakukan pencegahan. Iya, iya. Dan tentunya Bu, tidak semua yang sampai ke porsi itu. Kira-kira Ibu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya ini Padang Pariaman, agar masyarakat kita ini tidak menjadi orang yang tersentuh dalam penanganan pelanggaran ini? Karena kan tidak bisa kita sadari itu tidak, Pak, di saat seseorang ingin mencapai sesuatu keinginannya ini, seperti para caleg dan yang lain-lain, kemudian ada juga oknum-oknum caleg yang kemudian melakukan hal-hal di luar Aturan. perundang-undangan ini. Kemudian apa sikap masyarakat? Ini sebagai sharing juga ini Bu. Apa sikap masyarakat agar terhindar dari persoalan-persoalan seperti ini? Ya. Tentunya kita hadir, kita selaku pengawas, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk memastikan bahwa tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tapi tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa ada sinergitas dari yang mempunyai kepentingan. Pelaksana, ada KPU, kemudian peserta pemilu, kemudian masyarakat pemilih. Nah, semuanya ini berpotensi melakukan pelanggaran. Nah, jangan juga bicara di luar kita. Tadi saya sampaikan Bawaslu sendiri berpotensi melakukan pelanggaran. Ketiga, misalnya tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran, baik itu sifatnya laporan atau temuan, kan bisa saja tidak ditindak. Nah, makanya sebelum kita mengawasi, kita sudah memastikan bahwa kita dan jajaran kita itu sudah memahami regulasi yang ada. Artinya selalu meningkatkan kualitas SDM kita sampai ketika terendah, sampai ketika pengawas TPS di TPS. Karena kita harus sadari, semakin di bawah jajaran kita, pengawas TPS, pengawas kelurahan, panwascam, itu tugasnya yang paling berat. Karena apa? Karena mereka dekat sekali dengan lokasi jika terjadi dugaan pelanggaran. Misalnya, terjadi dugaan pelanggaran di Provinsi Sumatera Barat, diperkecil ruangnya. Terjadi pelanggaran di Kabupaten Padang Pariaman, perkecil lagi ruangnya di kecamatan apa misalnya, Sungai Geringgiang. Nanti di sana kan ada nagari. Iya. Jadi semakin kecil mereka akan berat tugasnya. Bagaimana mengatasi tugas berat yang mereka emban itu? Yang pertama, kita tingkatkan kualitas SDM, kuasai regulasi, sehingga mereka percaya diri bahwa mereka adalah pengawas. Pengawas ini tugas penyelenggara pemilu ini, tugasnya mulia sebenarnya. Bahwa mereka adalah pahlawan demokrasi untuk memastikan suksesi kepemimpinan itu berjalan sesuai dengan aturan. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas, itu yang pertama. Kemudian kita keluar lagi, bagaimana mensosialisasikan secara terus-menerus kepada yang tiga tadi, masyarakat, peserta pemilu, sehingga ketidaktahuan mereka, ketidakpedulian mereka itu teratasi dengan ketika kita mensosialisasikan secara terus-menerus. Nah, yang paling penting endingnya adalah kita harus bisa menciptakan pemilih-pemilih yang berkualitas. Karena pemilih yang berkualitas itulah yang akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas itu sendiri. Saya memandang yang paling banyak itu, yang paling marak itu, yang menjadi pembicaraan masyarakat itu adalah money politik. Nah, bagaimana kita membangun kesadaran? Saya di banyak kesempatan ketika ada sosialisasi, saya selalu mengangkat bahwa money politik ini adalah virus yang paling mematikan untuk sebuah demokrasi. Ya. Tapi ingatlah, tidak ada yang menerima, maka tidak akan ada yang akan memberikan. Jadi artinya money politik ini sebenarnya mau diberantas tergantung dari penerima. Siapa penerima? Mayoritas adalah pemilih. Nah, saya ingatkan, coba bayangkan ketika saya mau ilustrasikan ketika sosialisasi itu, coba ibu bapak bayangkan, pemilu ini dilaksanakan setiap 5 tahun.
kita diberi supaya memilih seseorang itu uang 100.000. 100.000 dibagi 5 tahun, 20.000. 20.000 dibagi 365 hari. Itulah nilai suara kita. Nah, konsekuensi dari money politik tidak hanya menciderai dari kualitas pemilih itu sendiri, tapi juga ketika kita menolak politik uang, itu berdampak kepada apa? Kepada partai politik pasti akan mempersiapkan calon-calon yang berkualitas, yang bisa dijual kepada masyarakat pemilih. Mereka akan bisa melihat rekam jejaknya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Karena sebenarnya masa kampanye itu adalah penyampaian visi, misi, dan program peserta pemilih untuk meyakinkan pemilih. Jika money politik tentu terabaikan, visi misi ini tidak menjadi prioritas untuk menentukan siapa yang akan dipilih, tapi justru tertutupi dengan adanya money politik. Nah, konsekuensi dari money politik yang bisa kita minimalisir itu akan berdampak kepada peserta pemilu, terkhusus partai politik akan mempersiapkan calon-calon kader-kader yang mumpuni untuk bisa menjadi caleg. Nah, dampaknya seperti itu. Akhirnya pun tidak bisa kita pungkiri, akhirnya pemimpin-pemimpin yang tumbuh itulah pemimpin-pemimpin yang tidak punya nilai sebenarnya. Konsekuensi dari money politik tadi. Iya. Kira-kira Ibu menyikapi hal persoalan potensi-potensi pelanggaran tadi, kemudian akan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak baik tadi. Kira-kira harapan Ibu baik terhadap pemilih, terhadap penyelenggara tentunya. Kira-kira di pemilu 2024 ini apa harapan Ibu Eni sendiri? Baik, tentunya besok tahun 2024 kita sama menyadari bahwa itu adalah pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Bahkan belum ada dunia yang melaksanakan serentak antara pemilihan kepala daerah yang ada irisan tahapannya dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Tentunya itu tidak mudah, tidak mudah, tapi itu akan menjadi mudah ketika yang pertama, selaku penyelenggara kita harus memahami tupoksi kita, tugas pokok, tugas kewenangan dan kewajiban kita apa. Kita harus memahami regulasi yang mengatur tahapan pemilu atau pemilihan tersebut. Nah, itu. Kemudian kita menjaga integritas, kemandirian dan lain sebagainya yang diatur di dalam azas penyelenggara. Itu yang harus kita isi dulu. Kita isi sebagai penyelenggara ini. Dari atas sampai tingkat terbawah jajaran kita. Nah, ketika itu sudah selesai, barulah kita bagaimana mensosialisasikan secara terus-menerus tentang regulasi, termasuk juga dugaan-dugaan pelanggaran apa saja yang ada di dalam setiap tahapan tersebut. Itu disosialisasikan baik kepada peserta pemilu, kepada penyelenggara pemilu, dan terhadap pemilih. Karena seringkali kejahatan atau pelanggaran itu terjadi juga karena ketidaktahuan. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Yang paling penting tugas kita di Undang-Undang Nomor 7 ada 3. Pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dimaksimalkanlah pencegahan ini untuk bisa mendewasakan, mencerdaskan peserta pemilu ataupun pemilu itu sendiri. Harapan kita tentunya sesuatu yang baru ini bisa kita lalui dengan baik sehingga kualitas pemilu itu dari pemilu ke pemilu, kualitas demokrasi di Indonesia itu kan semakin meningkat, semakin lebih baik lagi. Baik, itu tadi harapan dari narasumber kita, yakni Bu Elianti, berkaitan dengan pemilu 2024. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang berkaitan dengan pemilu yang akan kita hadapi. Memang saya seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang menentukan kualitas itu adalah bagaimana kita menyiapkan SDM kita. Akhirnya di saat SDM ini baik, maka akan tercipta juga pemilih yang baik. Dan tentu akan berujung kepada terpilihnya pemimpin-pemimpin yang baik. Dan tentu, dan seperti yang saya kutip dari kalimat Ibu tadi,
Dan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu. Tentu kita mengajak bagaimana masyarakat banyak atau pemilih tentunya untuk menjaga kualitas ini sendiri. Yang paling utama itu adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Arya bahwa ayo penyelenggara pemilu ini terkhusus Bawaslu selalu tingkatkan kualitas diri. Ketika kualitas diri sudah kita tingkatkan secara terus-menerus dalam artian sumber daya manusia kita, otomatis kita akan bisa dengan percaya diri, keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rel yang memang harus kita lalui, ya. Nah, yang pertama tentunya ayo Bawaslu sadarilah, yakinilah bahwa di tangan kita sebagai pengawas lah yang menentukan terutama kualitas pemilu itu sendiri. Karena kita mengawasi, memastikan bahwa tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian ayo Bawaslu sosialisasikan secara maksimal regulasi aturan-aturan yang berkenaan dengan pemilu itu sendiri, baik kepada peserta pemilu maupun kepada pemilih. Kemudian yang paling penting, sosialisasikan juga potensi-potensi pelanggaran apa saja, pasal-pasal apa saja yang diatur di dalam undang-undang yang ada korelasinya dengan dugaan pelanggaran, karena lebih baik mencegah daripada menindaklanjuti. Jadi bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih statement yang sangat ditutup dengan filsafah Bawaslu sendiri itu, Bu, ya. Mungkin tidak banyak, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah berbagi pengalaman, ilmu dan gagasannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi sahabat-sahabat Bawaslu yang mengunjungi channel Bawaslu sendiri, dan terutama bermanfaat bagi saya pribadi ini, Bu. Iya. Karena bagi saya suatu momen ini jarang sekali, Bu, selaku staf di hampir Sumatera Barat lah, yang langsung berbincang dengan Ibu langsung ini sangat jarang sekali. Dan ini satu penghormatan bagi saya. Mungkin demikian wawancara saya dengan Ibu Elianti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita minta komen-komennya untuk menjadi masukan bagi kami sendiri, dan tentu masukan juga kepada penyelenggara pemilu. Saya akhiri, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.